Selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dimanapun Anda semua berada. Kembali setelah libur 3 hari, kita hari ini membahas Alkitab lagi dalam acara Through the Bible. Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Liu Lilin, dan kami akan bersama-sama pada hari ini membahas 1 Korintus pasal 5. 1 Korintus pasal 5. Kita hari ini tiba di 1 Korintus pasal yang kelima. Sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari yang baru. Kami mengucap syukur atas semua yang telah Tuhan berikan pada kami. Kami juga ucapkan syukur karena kasih-Mu yang senantiasa akan memimpin hidup kami di hari-hari yang akan datang dan tentu termasuk hari ini. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Pimpinlah kami dengan firman-Mu, dan itulah sebabnya kami mempelajari firman-Mu di pagi hari ini. Agar firman-Mu sungguh menjadi terang bagi jalan kami, jalan kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami sungguh bisa menuruti kehendak-Mu. Tuhan pimpinlah di dalam kami mempelajari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Lilin akan membacakan dari ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Ini 1 Korintus 5 ini sangat pendek, hanya 13 ayat saja. Jadi silakan. Demikian firman Tuhan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku tahu, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamirkan seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabur pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ya. Oke. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekalipun 1 Korintus pasal 5 ini pasal yang sangat pendek, tetapi isinya luar biasa. Luar biasa menggetarkan. Karena kita lihat di sini, di ayat 1 dikatakan, ya, orang mendengar ya, bahwa ada percabulan di antara kamu. Ya,
Jikalau di sebuah jemaat ada percabulan yang sampai tersiar keluar, itu memalukan seluruh jemaat itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang tidak mengerti atau tidak paham tentang aturan berjemaat. Sebuah jemaat lokal itu adalah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sudah berkata, kita ini terangkai seperti tubuh. Jadi, kemuliaan jemaat itu adalah kemuliaan setiap anggotanya. Demikian juga kemuliaan dari tiap-tiap anggota itu yang akan membentuk kemuliaan dari jemaat itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya di dalam berjemaat, salah satu anggota jemaat itu kalau hidupnya tidak benar dan tidak memiliki kesaksian, tidak berusaha membangun karakter yang kudus, dia akan mencemari seluruh dari jemaat itu. Jadi nama baik jemaat itu akan tercemarkan. Nah, kalau nama baik jemaat itu tercemarkan, berarti tubuh Tuhan Yesus tercemarkan. Nah, bagaimana jemaat demikian dapat bersaksi keluar jikalau namanya tidak harum? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu tiap-tiap anggota jemaat itu harus saling mengawasi, saling menasehati, saling menguatkan, saling mempedulikan. Bukan hanya masalah hal-hal yang positif, tetapi kalau mendengar ada hal-hal yang negatif terjadi, maka dia harus ikut ambil bagian untuk membenarkan atau membenahi hal-hal yang negatif itu. Sebab apa? Misalnya saya ada di dalam sebuah jemaat, dan jemaat itu di dalamnya ada orang yang sudah punya istri, kemudian dia katakanlah ada perempuan lain lagi gitu. Piara perempuan lain sampai terang-terangan, sampai banyak orang tahu gitu. Nah, dia mempermalukan saya juga karena saya anggota di situ gitu. Oleh sebab itu saya berkepentingan untuk menertibkannya juga gitu. Sebab saya ada bagian di situ. Nah, kalau dia membusukkan tubuh itu maka saya yang adalah anggota tubuh ikut dibusukkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau gembala tidak mau menertibkan dia, maka saya memilih tidak di dalam tubuh itu saja gitu, supaya saya tidak dihitung ikut bertanggung jawab di situ. Nah, sebenarnya berjemaat itu demikian. Oleh sebab itu di dalam berjemaat sebenarnya yang Tuhan inginkan itu bukan jumlah jemaat yang banyak sekali gitu sampai ribuan orang. Karena dengan kondisi demikian maka sulitlah untuk pemantauan atau untuk saling mengawasi di antara jemaat agar jemaat itu kudus, sehingga mereka kadang-kadang karena tidak mengerti tentang masalah berjemaat ini, mereka hanya asal bunyi aja membaca itu pengakuan iman rasuli, percaya gereja yang kudus dan padahal mana mungkin kudus Kalau jumlah anggotanya terlalu banyak, mana mungkin kudus? Mereka tidak tahu apa yang dikerjakan oleh satu anggota dengan yang lain karena persekutuannya renggang gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan menghendaki supaya di dalam kita berjemaat ada saling mengawasi yang baik, ada saling mempedulikan yang baik, ada saling menasehati di dalamnya, saling menguatkan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, itulah jemaat yang indah yang Tuhan inginkan. Di sini Rasul Paulus di pasal 4, pasal 3 yang lalu-lalu dia sudah berbicara sebagai pengantar. Sebenarnya surat 1 Korintus ini adalah surat yang ditulis untuk menegur mereka amat sangat gitu. Jadi betul-betul Rasul Paulus ingin supaya melalui surat ini betul-betul memperbaiki jemaat Korintus ini. Dan ada banyak teguran di dalamnya. Salah satunya adalah ini di pasal 5 ini katanya. Dia mendengar bahwa memang orang mendengar katanya. Rasul Paulus mendengar juga tentu bahwa ada percabulan di antara kamu. Ada percabulan dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Dengan kata lain ini ibu tirinya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
Ini adalah satu percabulan yang sedemikian rupa katanya. Ya, karena masalahnya sekarang ini sangat mungkin bahwa yang terlibat percabulan ini adalah orang yang non-Yahudi mungkin. Bisa jadi itu Yunani. Karena Korintus di situ itu adalah wilayah Yunani, dan ya kita tahu ada itu kuil Diana tidak jauh, di mana ada pelacur bakti segala macam di situ. Jadi kelihatannya masyarakat di sana itu mengenai moral agak renggang begitu, ya agak banyak toleran, ya sehingga ada banyak kekacauan secara moral. Sebab kalau orang Yahudi kelihatannya mereka sudah mempunyai aturan. Di dalam Imamat pasal yang ke-18 itu sudah jelas di situ ya. Ini sangat dilarang bersetubuh atau menikahi ya, itu istri ayah. Di pendengar bisa membuka Imamat pasal 18, di situ ada aturan siapa yang boleh dinikahi ya. Siapa yang tidak boleh dinikahi. Di situ sudah jelas sekali di dalam hukum Taurat ya. Jadi banyak orang bertanya pada waktu Adam dan Hawa, anaknya Kain dan Habel, ya. Lalu karena Tuhan hanya menciptakan Adam dan Hawa, lalu anak-anaknya ini kawin sama siapa? Kita jawab dengan ringkas saja, ya kawin dengan saudara-saudaranya sendiri gitu. Lalu mereka pun berkata, loh kok boleh gitu? Oh iya, nah waktu itu kan belum dilarang gitu, belum dilarang. Nah, kapankah mulai dilarang ya, untuk siapa menikah dengan siapa tidak boleh? Itu ketika hukum Taurat diturunkan. Jadi ketika hukum Taurat diturunkan, di Imamat pasal 18 ini sudah jelas sekali dikatakan siapa-siapa yang kamu tidak boleh nikahi. Itu sudah jelas. Nah, mengapa Tuhan larang di dalam hukum Taurat ini? Ada yang menyangkut moral, ya, menyangkut moral, dan ada yang menyangkut demi kebaikan manusia seperti gen, ya. Nah, begini. Setelah manusia berkembang sedemikian banyak generasi, sudah terjadi banyak kerusakan gen. Nah, kerusakan gen itu di dalam satu keluarga itu adalah kerusakan gen yang sama gitu. Jadi kerusakan gen saya dengan kerusakan gen adik saya itu sama. Jadi jikalau saya menikah dengan adik perempuan saya, maka sangat mungkin akan melahirkan anak yang cacat karena kami berdua memiliki kerusakan gen yang sama gitu. Oleh sebab itulah maka demi kebaikan manusia Tuhan melarang pernikahan antar saudara, yaitu sejak hukum Taurat diturunkan. Dan ada yang larangan yang menyangkut moral, seperti menikahi ya istri paman kamu, apalagi istri ayah kamu, ya istri saudara kamu, segala macam. Nah, itu menyangkut moral dan menyangkut haknya siapa ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu sudah diatur di dalam hukum Taurat. Oleh sebab itu, kita menafsirkan bahwa yang terjadi di Korintus ini mungkinan bukan orang Yahudi, tetapi ini adalah mungkin jemaat yang terdiri dari orang yang non-Yahudi. Nah, tetapi siapapun dia, itu tidak benar ya. Secara umum ya, diketahui ya, bagaimana seorang boleh menikah dengan istri ayahnya ya, yang hidup bersama dengan istri ayahnya dia. Bahkan Rasul Paulus di sini berkata, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, jadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun ya mengetahui bahwa itu tidak benar gitu. Mengapa kamu bisa sampai sedemikian bobroknya ya? Oleh sebab itu di ayat 2 dikatakan, sekalipun demikian kamu sombong katanya. Sekalipun demikian kamu sombong ya, gaya ya, sampai di dalamnya ada perpecahan siapa blok Apolos, blok Paulus, blok Petrus dan lain sebagainya. Ini jemaat Korintus ini adalah jemaat yang kacau balau ya. Jemaat yang di mana ya banyak kekacauan di dalamnya. Karena apa? Karena di dalamnya banyak orang yang sombong, yang tidak mau tunduk kepada pengajaran dan teguran mungkin.
Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebuah jemaat yang baik ya, itu adalah jemaat yang memiliki disiplin tinggi ya. Memiliki disiplin tinggi karena apa? Ya. Pengajaran yang benar itu selalu diikuti dengan disiplin yang tinggi. Ya, pengajaran yang semakin benar di hadapan Allah, pastilah pengajaran itu akan diikuti dengan umatnya yang semakin bermoral. Ya, ini tidak bisa dipisahkan, ya. Ini adalah sesuatu yang bersifat bergandengan, ya, sepasang. Kalau pengajarannya benar, maka orang-orangnya pasti harus sangat bermoral. Nah, ini syarat ini juga Anda bisa pakai untuk mengukur pengajaran-pengajaran sesat. Ya. Ada banyak pengajaran sesat yang berdiri di muka bumi ini. Anda bisa lihat apa yang mereka lakukan. Nah, belum lama ini, ya, itu di Amerika ada itu pemimpin dari gereja Mormon, Warren namanya itu, yang ditangkap. Sekarang ini dia sedang dipenjarakan kalau tidak salah, ya. Karena apa? Karena dia bukan hanya memiliki kalau tidak salah 16 istri, ya. Anda bisa bayangkan, ya. Lagi pula dia ditangkap bukan karena saking banyaknya istri, ya. Karena di sana ya ada ini, ya, ada pelanggaran yang lebih berat dari itu, yaitu dia ditangkap karena dia menikahkan anak-anak di bawah umur, ya. Anak-anak yang umur 12, 13, 14 dengan kakek-kakek yang umur 60 gitu, ya. Jadi oleh sebab itu dia ditangkap. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, di dalam pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang sesat, ya, ada hal yang sangat jelas yang dapat kita lihat, yaitu bahwa ada degradasi moral di dalamnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam pengajaran yang benar, yang Alkitabiah, selalu menghasilkan orang yang bermoral tinggi. Jadi kita lihat di sini, ya, jemaat Korintus itu karena ada kekacauan doktrin, ada banyak hal yang mereka tidak mengerti. Dan di dalam mereka terjadi ini divisi-divisi, ya. Terjadi perpecahan-perpecahan, dan akibatnya, ya, bukan hanya masalah jemaat terjadi perpecahan, tetapi juga, ya, masalah disiplin dan moral segala macam, ya, ya. Sehingga Rasul Paulus marah sekali kepada mereka. Sekalipun demikian kamu sombong, katanya, ya. Jadi sebagai jemaat yang penuh dengan banyak hal yang perlu dicela, namun kamu sombong, ya. Karena di jemaat Korintus ini ada yang tidak mau mengakui kerasulan Paulus, ya. Kalau kita nanti sampai di pasal-pasal di penghabisan, ya, ada yang tidak mau mengakui kerasulan Paulus, ada yang, ya, mungkin mengolok-olok dia, ya, dan lain sebagainya. Wah, ini jemaat yang sangat sombong, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, cobalah, ya, kita menjadi orang Kristen yang selalu waras, selalu introspeksi diri, dan selalu mengamati segala sesuatu dengan baik, selalu melihat ini jemaat, ya. Sekarang ini apalagi di abad 21, ya, jemaat ada di mana-mana, ya, berbagai denominasi, ya, adalah tanggung jawab kita untuk melihat, ya, untuk menilai segala sesuatu. Saya ingin katakan kepada Anda, ya, pendengar sekalian, jikalau Anda sungguh-sungguh, ya, ingin menjadi orang Kristen yang benar, maka Anda harus memilih jemaat yang penuh dengan disiplin, ya. Anda harus memilih jemaat yang sungguh-sungguh di dalamnya ada penertiban, di dalamnya ada sungguh-sungguh tindakan-tindakan yang membawa jemaatnya ke arah yang semakin bermoral, gitu, ya, semakin hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus lanjutkan, dia berkata, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu, ya. Nah, kalau ada hal yang terjadi demikian, bukankah seluruh jemaat sepatutnya berduka cita, ya? Seluruh jemaat bukankah sepatutnya ini sedih, ya? Mengapa hal demikian sampai terjadi, ya? Kalau ada anggota jemaat kita yang jatuh ke dalam dosa, ya, seluruh jemaat akan sedih, dan sepatutnya sedih, ya. Karena kita satu tubuh, karena tindakannya yang sangat menyimpang dan sangat tidak bermoral itu telah mencemarkan seluruh jemaat ini. Dan siapapun yang menjadi anggota jemaat di situ ikut tercemarkan. Siapapun yang jadi anggota jemaat di situ harus ikut bertanggung jawab atas hal ini di hadapan Tuhan nanti di kemudian hari.
Nah, oleh sebab itu ya Rasul Paulus bilang, sepatutnya kamu berduka cita ya. Nah, sepatutnya kamu menjauhkan orang yang demikian. Sepatutnya kamu dengar ada orang yang demikian, kalian sudah harus bertindak. Sudah harus mengambil langkah apa yang harus dilakukan. Nah, mereka tidak mengikuti nasihat Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 18. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Injil Matius pasal 18, di ayat 15 sampai ayat 20, Tuhan Yesus memberikan kepada jemaat aturan bagaimana jemaat itu ditertibkan supaya makin hari makin kudus. Yaitu jikalau ada seorang di antara kamu yang bersalah, berdosa, maka yang satu orang tahu, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi marahin dia, tegur dia, berdua saja. Nah, lihat ya mungkin dalam beberapa hari atau dalam seminggu, apakah dia sungguh-sungguh bertobat menyesal? Ya toh? Kalau dia sungguh-sungguh bertobat dan menyesal, sudahlah, berarti sampai di situ kita sudah menyelamatkan dia. Tetapi jikalau dia tidak bertobat dan tidak menyesal, ya, maka ya, langkah berikut yang Tuhan Yesus di sini ajarkan adalah ajaklah beberapa orang untuk tegur dia supaya ada saksi. Jadi beberapa orang bersama-sama menegurnya. Dan kalau dia bertobat, okelah, sudahlah ya. Jadi itu tidak usah digembar-gemborkan, karena digembor-gemborkan itu akan memalukan jemaat sendiri gitu. Yang dimana kita ada anggota di dalamnya. Okelah, berarti kalau beberapa orang tegur dia sudah menyesal, dia bertobat, dia minta maaf, kemudian dia tidak melakukannya lagi. Berarti kita mendapatkannya kembali. Dan kita pun ya sebagai anggota jemaat yang penuh kebijaksanaan tidak menggembar-gemborkan hal itu. Ya karena apa? Ya karena itu akan mempermalukan diri kita sendiri kalau kita ceritakan ke sana kemari. Bawa pulang kasih tahu orang tua, sanak famili segala macam yang tidak mengenal Tuhan, yang bukan satu anggota jemaat misalnya, itu bodoh ya, itu terlalu bodoh. Nah, orang Kristen harus mengerti ya, akan hal ini. Nah, tetapi jikalau ditegur oleh beberapa orang, nah ternyata dia tidak mau bertobat gitu, dia malah marah, galakan dia misalnya gitu, gitu. Nah, kalau begitu ya berarti langkah yang dimana Tuhan ajarkan di dalam Matius pasal 18 ini adalah apa? Yaitu sampaikan ke hadapan jemaat. Berarti ya semua yang anggota jemaat disuruh tinggal, yang non jemaat itu silakan boleh pulang. Nah, karena ini hanya urusan jemaat saja. Nah, hanya anggota jemaat saja. Nah, maka orang ini ya dibahas ya. Dibahas, kalau dia hadir ya rame-rame tegur dia gitu. Kalau dia tidak mau bertobat setelah ditegur oleh jemaat, maka harus diumumkan bahwa dia dikeluarkan gitu. Jadi ini aturannya. Ini aturan yang Tuhan berikan di Matius pasal 18. Nah, jemaat Korintus ya ternyata ya, jemaat Korintus ternyata mereka diam-diam saja gitu ya. Mungkin ya orang ini sangat berpengaruh ya. Mungkin orang ini kasih persembahan banyak sekali ya. Mungkin dia adalah orang yang sangat terpandang ya. Macam-macam begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Jemaat Tuhan tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal yang demikian ya. Kekudusan itu adalah nomor 1. Kekudusan itu adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar ya. Kekudusan itu adalah hal yang termahal yang harus dilihat oleh jemaat ya. Jadi tidak boleh terpengaruh oleh karena misalnya orangnya sudah sangat berjasa, jadi dia berdosa pun kita diam-diam saja gitu. Ya, tidak bisa ya. Karena ya ini kita mau menyelamatkan dia sebenarnya, bukan membenci dia, tetapi kita mau menyelamatkan dia. Jangan sampai dia terseret oleh dosa dan tenggelam dan binasa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan dikatakan melakukan hal itu, usir orang itu, maksudnya ya singkirkan orang yang demikian dari tengah-tengah kamu ya. Supaya apa? Kalau dia dikeluarkan dari jemaat, maka apapun yang dia kerjakan dia lagi itu bukan urusan jemaat lagi gitu ya. Dia bisa bikin apa saja gitu. Nah, sebab aku katanya, sekalipun ya secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir ya, aku ya sama seperti aku hadir katanya, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu ya. Paulus berkata bahwa mendengar itu saja ya, mendengar itu ya. Artinya ya mendengar berita itu saja ya, walaupun tidak hadir ya, hatinya sudah mengambil keputusan bahwa orang itu ya
harus dihukum ya. Dia tidak bisa dibiarkan ya. Dia harus ditegur, dihukum ya, dijatuhkan hukuman oleh jemaat ya, atau kalau dia tidak mau bertobat, maka dia harus diusir dari jemaat ya. Dia harus dinyatakan bahwa dia bukan anggota jemaat lagi gitu. Dia bukan anggota jemaat. Nah, kalau dia bukan anggota jemaat, apakah dia masih boleh datang kebaktian? Oh, itu tentu boleh, boleh saja ya. Orang berdosa boleh datang kebaktian. Tetapi di dalam sebuah kebaktian, di dalam sebuah jemaat ya, siapa yang anggota, siapa yang bukan anggota, itu jelas gitu ya. Itu jelas ya. Harus jelas gitu. Jadi gini, kalau yang belum jadi anggota jemaat itu tamu ya, tamu. Dan kalau yang sudah menjadi anggota jemaat itu anggota. Jadi tamu dengan anggota harus dapat dibedakan ya. Kalau tamu ya dia berbuat apapun yang salah, dia tamu ya. Jadi kita tidak boleh mengapa-apakan dia karena dia tamu gitu. Tetapi kalau dia anggota jemaat ya, dia anggota jemaat maka kita harus menindak dia ya, karena dia adalah anggota jemaat ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat di sini ya. Di ayat yang ketiga ya. Di ayat yang ketiga, sebab aku katanya, sekalipun secara badani tidak hadir, rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu ya. Nah, kemudian di ayat yang keempat katanya, bila mana kita berkumpul dalam roh ya, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada iblis, sehingga ya binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, ini hati-hati dalam menafsirkan ini. Begini ya, ini enak-enak aja orang diserahkan ya kepada iblis. Semua nanti orang yang kita tidak sukai, kita serahkan dia kepada iblis. Tidak begitu. Nah, ini ada aturannya. Maksud Rasul Paulus itu begini ya. Ini orang dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia melakukan dosa ya. Dia melakukan dosa dan tidak mau berhenti gitu. Dan berarti ya, ini orang ya, dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dia tetap menyebut dia orang Kristen, dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia melakukan dosa terang-terangan dan tidak mau berubah. Nah, orang demikian ya harus diurus ya, ditegur secara prosedur sesuai dengan Injil Matius pasal 18 ya. Di situ dari ayat 15, jadi ditegur. Nah, sampai teguran terakhir itu oleh jemaat ya. Kalau oleh jemaat ditegur ya dan dia tidak mau bertobat, maka ya jemaat ya mengusir dia atau menyatakan dia bukan anggota jemaat lagi gitu, dan kemudian menyerahkan dia kepada iblis ya. Menyerahkan kepada iblis itu artinya begini. Oke ya, biarlah ya kalau Tuhan mau membinasakan tubuhnya, biar Tuhan binasakan dia gitu. Tetapi karena dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus, nah rohnya tentu akan masuk sorga ya. Sekali lagi, ini orang bukan murtad gitu. Dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus, cuman dia tidak mau berhenti berdosa. Dan karena sikapnya yang tidak mau berhenti berdosa itu mencemarkan nama jemaat gitu. Mencemarkan nama jemaat, mempermalu nama jemaat. Nah, orang demikian harus ya didoakan supaya dia diserahkan kepada iblis, supaya ya artinya kalau ini pun ya kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhanlah yang menilai ya apakah ya keberadaannya di muka bumi ini mempermalukan namanya terus-menerus, ya mungkin Tuhan akan mengurusnya gitu. Tuhan akan mengurus, Tuhan mungkin akan membinasakan tubuhnya. Dan dia kalau dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan masuk surga. Ya, tetapi ya dia dibinasakan tubuhnya. Nah, itu yang dimaksudkan di ayat ini ya. Jadi bila mana ya katanya kita berkumpul dalam roh ya, artinya dalam berjemaat, kamu bersama-sama dengan aku, nanya ya, artinya dengan walaupun aku tidak hadir tetapi aku ikut ya dengan hatiku ya. Kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita ya. Orang itu harus kita serahkan ya dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis ya, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan ya. Jadi dia dibinasakan ya pada tubuhnya ini. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat tragis kalau jemaat sampai perlu melakukan itu ya. Oleh sebab itu ya
kita betul-betul ya mengharapkan di mana orang bisa disiplin ya secara prosedur ya. Secara prosedur artinya apa? Yaitu ada ini ya, grade-grade-nya. Ditegur dulu secara 4 mata. Nah, kalau tidak mau bertobat, ya baru kemudian dengan beberapa orang ya hadir di situ, ya. Nah, kemudian diserahkan kepada jemaat, ya ditegur oleh jemaat secara keseluruhan, ya. Dan dia tidak mau, ya maka orang itu harus diumumkan bahwa dia dikeluarkan dari jemaat gitu. Dia bukan anggota kita lagi. Oke, dia jadi tamu gitu ya. Dia tamu, dia bukan anggota kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kita lihat di sini ya, kemudian di ayat yang ke-6 ya. Kemegahanmu tidak baik ya. Kemegahanmu tidak baik ya. Jemaat tidak punya kemegahan lagi kalau anggotanya seperti itu. Kalau ada anggota jemaat yang ya orang-orang tetangganya semuanya tahu bahwa dia itu kawin dengan istri ayahnya, ibu tirinya gitu ya. Maka kemegahan jemaat sudah tidak ada lagi ya. Kemegahanmu tidak baik ya. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamirkan seluruh adonan? Nah, kalau ada satu orang macam begini dan tidak ditegur, Anda bisa bayangkan yang lain akan jadi bagaimana ya. Anda bisa bayangkan ya, orang-orang yang lain akan yang mungkin cuman ya berdosa yang lebih kecil dari itu ya, ukurannya di mata manusia, akan merasa masa dia begitu saja tidak ditegur, tidak diapa-apakan, masa kalian mau marah sama saya? Oh ya, kalau hal demikian terjadi ya, maka ya kemuliaan jemaat itu hilang ya. Maka jemaat itu akan menjadi jemaat hanya kumpulan-kumpulan orang nyanyi-nyanyi ya dan lain sebagainya ya toh, karaoke mungkin ya toh, dan ya itu akan menjadi kumpulan orang yang ya orang-orang yang tidak ada disiplin ya, tidak ada kemauan untuk membangun karakter dan lain sebagainya ya. Jadi kita tahu ya, itu pasti menjadi satu kumpulan yang makin hari makin kacau ya. Karena apa? Ya karena kalau ada satu orang berdosa sedemikian rupa diketahui oleh umum gitu ya, dan tidak ditertibkan ya, maka itu akan menjadi sebuah contoh yang negatif ya, yang sangat tidak baik. Nah, oleh sebab itu ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, gereja yang benar, yang alkitabiah ya, tidak akan melupakan aspek penertiban ini. Nah, di Grafe kita sudah melakukan ini dan kita tahu ya, jemaat Grafe tahu ya bahwa jemaat Grafe adalah jemaat yang sungguh-sungguh menjalankan apa yang Alkitab nasihatkan, menjalankan Matius pasal 18 ini dengan baik, yaitu jikalau ada di antara anggota jemaat yang tahu anggota jemaat yang lain salah, maka tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau dia tidak mau bertobat, maka kita akan ajak beberapa orang, ajak gembala semuanya, nah datang ke tempat dia, tegur dia. Ya, kalau dia tidak mau bertobat, ya, maka dia ya harus diumumkan kepada jemaat. Nah, kalau diumumkan kepada jemaat, maka ya jemaat mungkin mengeluarkan dia. Nah, apakah dia masih boleh masuk menjadi anggota jemaat? Ya tentu boleh, Yaitu ketika dia menyatakan dirinya bersalah dan minta maaf kepada jemaat dan berjanji tidak mau mengulanginya lagi, dan kemudian dia berkata dia mau bergabung sekarang. Nah, maka dia akan menjadi anggota jemaat lagi gitu. Nah, lalu kalau ada orang lain ya membicarakan dia, maka jemaat akan bisa menjawab bahwa dia sudah mengaku salah, dia sudah minta maaf kepada jemaat di hadapan jemaat gitu. Nah, sehingga ya kita ada kemuliaan, masih ada kemuliaan bahwa ya oke, dia salah, memang dia salah. Di muka bumi ini tidak ada orang yang tidak salah gitu ya. Jadi dia salah dan dia sudah mengakuinya, dia sudah menyesalinya, dia sudah minta maaf di depan jemaat. Ya, maka kami terimanya kembali. Sehingga ya nama jemaat tidak tercemarkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kalau orang-orang yang dikeluarkan oleh jemaat ya, kemudian dia belum mau jadi jemaat lagi katanya. Dia tidak mau jadi jemaat karena ini jemaat terlalu ketat ya. Saya tidak mau di dalamnya. Dia tetap mau tinggal di dalam dosanya ya. Misalnya dia tetap mau punya 2 istri gitu ya.
Dia tidak mau itu melepaskan yang satunya. Dia tetap mau punya 2 istri. Ya terpaksa dikeluarkan gitu ya. Nah, kalau dikeluarkan dari jemaat gitu, dia bukan anggota lagi, masih boleh nggak dia datang kebaktian? Ya boleh saja ya. Karena kita memang memanggil orang berdosa ya. Artinya dia tetap boleh datang kebaktian. Kebaktian dia sebagai tamu gitu. Dia sebagai tamu. Jadi bukan anggota jemaat. Dia adalah tamu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah aturan di dalam kita berjemaat. Jadi di dalam kita berjemaat kita harus tahu ya, harus melakukan bagaimana ya. Banyak gembala yang mereka tidak mendalami, mereka tidak mencermati ya bagaimana berjemaat, dan banyak gembala tidak berani menertibkan jemaatnya. Ya, terutama kalau jemaat yang kasih persembahan yang besar tidak berani ditertibkan ya, karena dia takut itu berimbas kepada ya penghasilannya mungkin. Nah, hamba Tuhan yang demikian itu ya tidak layak di hadapan Tuhan ya, tidak layak. Mengapa? Karena dia bukan melayani Tuhan sebenarnya, dia melayani perut sesungguhnya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kalau hari ini Anda mendengarkan uraian ini, saya ingin Anda ya sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang penuh pengertian. Dan orang Kristen yang penuh pengertian adalah orang Kristen yang dapat menemukan gereja yang baik, gereja yang benar. Dan jikalau Anda berbakti, jikalau Anda bergabung dengan gereja yang tidak menertibkan jemaat, maka kecemaran dari jemaat itu Anda ikut bertanggung jawab di dalamnya karena Anda adalah salah satu anggota di situ. Nah, oleh itulah sebabnya mengapa kita harus menertibkan jemaat. Itulah sebabnya kita harus mendapatkan ya jemaat yang benar, yang ada ketertiban dan bergabung di dalamnya. Supaya apa? Supaya kita ada bagian di dalamnya. Gitu. Jadi, oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat di sini ya. Katanya Paulus suruh mereka buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi ya. Jadi kamu tidak beragi ya. Kamu murni bersih ya. Jemaat seharusnya demikian ya. Tidak ada kecemaran gitu. Nah, secara doktrinal harus benar ya, alkitabiah. Ya, tidak ada kecemaran, kesalahan yang ya kita jelas-jelas tahu itu salah ya. Itu salah misalnya. Nah, mengapa kita membiarkan itu ya loh? Kita jelas-jelas itu tahu itu melanggar firman Tuhan gitu. Mengapa kita biarkan itu? Jadi kita katakan ya, tidak ada ragi ya, tidak ada pengajaran yang salah dan tidak ada pengaruh yang negatif ya. Tidak ada dosa yang dibiarkan. Kamu adalah adonan yang mestinya adonan yang baru ya. Sebab kamu memang tidak beragi ya. Sebab ya anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Jadi sebelum ini penyembelihan domba itu ada makan roti tidak beragi. Nah, inilah roti tidak beragi itu artinya menunjukkan bahwa kita kudus ya, suci ya. Di dalam Yesus Kristus kita kudus. Nah, harus begitu ya. Nah, ayat 8 dikatakan, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ya ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, adalah kerinduan Tuhan dan tentu kerinduan rasul-rasul juga, Rasul Paulus ya, bahwa di muka bumi ini ada jemaat yang sungguh-sungguh ya, secara doktrinal benar, artinya secara doktrinal sungguh-sungguh menjaga ya supaya pengajarannya tidak menyimpang, karena pengajaran gampang sekali menyimpang ya. Kalau hari ini menyimpang sedikit ya mungkin 10 tahun ke depan akan menyimpang lebih banyak ya, apalagi 50 tahun ke depan itu menyimpang jauh sekali gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita harus menjadi jemaat yang pengajarannya murni, pengajarannya ya sungguh-sungguh alkitabiah ya. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab, itu harus berani, harus dengan keinginan yang baik, yang positif ya, kembali kepada pengajaran yang benar. Dan juga ya kemurnian jemaat dijaga dari kehidupan yang buruk ya, tingkah laku segala macam, dan selalu ada pengajaran, ada peneguran terhadap moral ya. Nah, banyak
banyak orang tidak tahu bahwa pengajaran yang benar, pengajaran yang doktrinal yang benar itu selalu menghasilkan kehidupan kekristenan yang baik, yang bermoral di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu banyak gereja di mana mereka banyak khotbah tentang kehidupan sehari-hari, banyak khotbah tentang kehidupan sehari-hari sehingga jemaatnya ketawa dan yang disinggung oleh pengkhotbah itu adalah banyak cerita lucunya segala macam, tetapi jemaatnya tetap tidak hidup kudus, jemaat tidak hidup kudus. Mengapa? Karena sesungguhnya begini, kehidupan yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan itu adalah satu kehidupan yang dihasilkan oleh pengajaran yang benar, oleh pengajaran doktrinal yang benar. Kalau pengajaran doktrinalnya tidak benar, biasanya kalau lalu nasihat kehidupan sehari-hari itu hanya filsafat manusia belaka. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu tahu apa yang sesungguhnya yang lebih penting. Pengajaran moral kehidupan yang lebih diutamakan atau pengajaran doktrinal, doktrinal, pengajaran tentang keselamatan yang benar, orangnya dilahirkan kembali. Nah, tentu pengajaran doktrinal jauh lebih penting. Kenapa? Karena kalau kita mengajar orang untuk hidup baik, untuk bagaimana kita jadi suami istri yang baik, bagaimana kita menjadi keluarga yang baik, segala macam, dengan tidak menekankan doktrin keselamatan yang benar, artinya orang itu dilahirkan kembali, maka segala usaha untuk menjadi keluarga yang baik dan lain sebagainya itu hanyalah sekedar usaha dari kekuatan manusia saja. Usaha dari kekuatan manusia saja, saya katakan. Tetapi jikalau didahului atau dipimpin oleh pengajaran yang benar, pengajaran doktrinal yang benar, maka orang-orang yang datang berjemaat di situ, orang itu sungguh-sungguh mengerti kebenaran dan dilahirkan kembali. Mereka menjadi orang Kristen yang lahir baru. Maka mereka kemudian diajarkan untuk hidup baik, menjadi keluarga yang baik dan lain sebagainya. Itu bukan mengandalkan kekuatan dari mereka sendiri untuk mencapai kehidupan yang baik itu. Karena apa? Karena Roh Kudus ada tinggal di dalam hati mereka. Bagaimanakah Roh Kudus bisa tinggal di dalam hati mereka? Roh Kudus bisa tinggal di dalam hati mereka adalah jikalau dikhotbahkan khotbah tentang keselamatan yang benar. Jadi melalui khotbah tentang keselamatan, doktrin soteriologi yang benarlah, maka seseorang itu baru bisa dilahirkan kembali, maka seseorang itu baru bisa memiliki kehidupan yang baru gitu. Ada Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, Anda dapat membedakan di sini begini. Gereja dengan doktrin yang salah dan menghasilkan jemaat yang berusaha hidup kudusnya itu dari kekuatan dirinya sendiri. Dengan jemaat dengan doktrin yang benar maka jemaat di situ memiliki kehidupan yang baru, dilahirkan kembali, dan dia berusaha untuk hidup baik di dunia ini bukan dengan kekuatan dirinya sendiri saja, tetapi ada Roh Tuhan yang tinggal di dalam hatinya. Itu yang membuat dia untuk hidup lebih baik. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi Anda bisa memahami, Anda bisa mengerti yang mana yang lebih penting, yaitu pengajaran doktrinal yang membuat orang itu sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Khotbah tentang kehidupan sehari-hari tidak mungkin membuat orang dilahirkan kembali. Tidak mungkin. Hanya khotbah doktrin yang membuat itu. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan, mari kita katanya kita hidup di dalam kemurnian dan kebenaran. Kemudian di ayat yang ke-9 dikatakan, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Nah, ayat ini menimbulkan banyak persoalan. Orang lalu berkata, nah, sebelum 1 Korintus ini ternyata ada surat yang disebut pra-Korintus. Ada satu surat lebih dulu. Nah, di mana itu surat sekarang itu? Kenapa tidak ada? Nah, oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak tahu berapa panjang Rasul Paulus tulis itu. Bisa saja dia tulis itu hanya beberapa kalimat. Beberapa kalimat. Atau dia tulis saja singkat begitu bahwa si Anu yang hidup dengan istri ayahnya tolong ditindak. Bisa jadi begitu saja. Nah, itu tidak perlu disimpan Karena apa? Isi dari surat 1 Korintus yang sebelum 1 Korintus ini itu sudah sama dengan ada di sini, yaitu bahwa orang itu harus ditindak.
orang itu harus ditindak. Jangan dibiarkan di jemaat dengan petantang-petenteng begitu ya. Jadi sepertinya tidak apa-apa begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, surat itu ya kita tidak tahu berapa panjang. Ya kalau cuma satu kalimat saja ya. Untuk apa itu disimpan? Ya, dan isinya pun sudah ada tercakup di dalam surat 1 dan 2 Korintus ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita bisa lihat di sini lagi dikatakan ya. Nah, karena di sini dalam suratku telah kutulis kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul itu. Ya, maksudnya orang itu yang tadi hidup dengan istri ayahnya ya. Yang aku maksudkan ya, bukanlah dengan semua orang cabul. Nah, sekarang ini dia jelaskan, mungkin surat yang tadi itu terlalu pendek ya sehingga jadi ada banyak penafsiran yang ya over dan lain sebagainya. Sehingga Rasul Paulus bilang begini, yang saya maksudkan itu bukan dengan semua orang cabul pada umumnya ya dari dunia ini. Jadi maksud Rasul Paulus bukan berarti kamu jangan bergaul dengan orang cabul yang tidak percaya Tuhan ya di luar sana itu. Ya, ada di luar jemaat di sana orang-orang yang non Kristen itu banyak yang cabul. Oh, banyak sekali yang cabul. Nah, kalau kita pun tidak boleh bergaul dengan mereka, kata Rasul Paulus di sini, maka kita harus tinggalkan dunia ini. Kita harus tinggalkan dunia ini. Bukan katanya, bukan itu ya. Jadi bukan maksud saya supaya kamu jangan bergaul dengan semua orang cabul di dunia ini ya katanya. Begitu ya. Atau dengan semua orang yang kikir dan yang penipu atau dengan semua penyembah berhala. Bukan ya. Kita bergaul dengan mereka ya karena kita masih hidup di dunia ini. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Ya. Kalau itu yang saya maksud, maka ya kita harus pindah ke planet lain gitu ya. Kita sendiri gitu. Selama kita tinggal di dunia ini, apalagi berdagang dan lain sebagainya, ya kita pasti bergaul dengan orang-orang yang non-Kristen, ya banyak di antara mereka yang cabul, ya banyak di antara mereka yang kikir, penyembah berhala dan lain sebagainya. Bukan itu ya. Tetapi di ayat 11 dia katakan, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, ya penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu, ya. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Maksudnya itu adalah apa? Ada sikap menentang mereka, ya. Ada sikap menentang mereka. Itulah yang dia maksudkan, ya, no? Maksudnya ada sikap menentang tindakan mereka. Begitu. Jadi kalau ada orang terang-terangan berdosa, ya, dan kita tahu, ya, maka kita harus menunjukkan sikap bahwa ya kita tidak suka perbuatan itu. Nah, ini ya cara di mana jemaat itu berjemaat. Supaya apa? Anggota jemaat semuanya perlu hati-hati gitu ya. Ini bukan urusan kecil ya. Sebab apa? Sebab ini untuk menertibkan sesama anak Tuhan ya. Supaya dia berasa bahwa dia bersalah gitu. Ya, sebab apa? Kalau dia diperlakukan persis sama begitu, ya dia berdosa dan dia enteng-enteng saja gitu ya. Dia enteng-enteng saja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah aturan yang Rasul Paulus ingin ya ada terjadi di dalam 1 Korintus ya. Karena di Korintus ini, di jemaat Korintus ini ada banyak hal yang terjadi ya. Mereka perlu diajar untuk berdisiplin dalam berjemaat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Ada tindakan separasi ya terhadap mereka begitu. Jadi diumumkan kepada jemaat, terhadap orang yang diperlakukan demikian adalah orang yang tidak mau bertobat gitu ya. Dinasehati tidak mau bertobat, maka ya jangan makan bersama dengan mereka. Karena dinasehati dia tidak mau bertobat gitu ya. Dinasehati dia tidak mau berubah. Jadi tunjukkan sikap bahwa kamu tidak suka dengan perbuatannya itu. Itu maksudnya demikian. Oke, kemudian di ayat yang ke-12 katanya, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat ya? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Ya, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, ini merujuk kepada penghakiman jemaat.
Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada sebagian orang Kristen yang salah menafsirkan Alkitab, atau mungkin membaca Alkitab hanya membaca Matius pasal 7 ayat 1 saja. Janganlah kamu menghakimi, katanya, supaya kamu tidak dihakimi, lalu tidak menghakimi orang, ya. Oke, ya. Ayat itu berkata janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Itu Tuhan Yesus berbicara kepada jikalau kita menghakimi orang memakai ukuran kita. Sebab jikalau kamu menghakimi orang dengan ukuran kamu, maka kamu akan dihakimi kembali sesuai dengan ukuran itu. Nah, tetapi di sini Tuhan mau kita supaya di dalam berjemaat, kita ada aturan menghakimi orang, ada aturan menghakimi orang. Nah, kita tidak menghakimi orang, jemaat tidak menghakimi hal-hal yang tidak pasti, hal-hal yang tidak pasti, hal-hal yang subjektif, hal-hal yang menyangkut perasaan, Kita tidak bisa menghakimi orang berkata bahwa dia tidak ada kasih. Nah, justru inilah yang paling banyak salah, Justru banyak orang menghakimi orang tidak ada kasih, gitu, Itu hal yang bersifat perasaan, itu tidak bisa dihakimi punya. Itu hal yang subjektif, gitu, Bagi kamu dia tidak mengasihi karena kamu mau pinjam duit dengan dia nggak kasih, gitu. Tetapi bagi orang lain dia sangat mengasihi, Jadi jangan menghakimi orang berkata orang itu tidak ada kasih, Jangan menghakimi motivasi orang, karena motivasi itu ada di dalam hati. Jadi ini hal-hal yang bersifat subjektif. Jadi kita harus menghakimi sesuatu yang jelas. Kita harus menghakimi orang berdosa, berdosa. Nah, orang lain berkata kepada kita, wah, si Anu itu kelihatannya selingkuh, Dia selingkuh dengan orang gini. Nah, kita tanya, apakah kamu melihatnya? Oh, tidak, Lalu bagaimana kamu tahunya? Kata orang, Kata orang, kata siapa? Nggak tahulah, pokoknya kata orang. Itu nggak bisa begitu punya, Nggak ada hakim bisa mengadili yang kata orang, Dan tidak jelas kata siapa begitu. Oleh sebab itu, jemaat hanya menghakimi hal-hal yang jelas, Hal-hal yang jelas begitu, Nah, kalau orang belum menikah sudah tinggal serumah dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan tinggal serumah, belum menikah, itu jelas, gitu, jelas, Oh, dia bilang, oh, kami tidak bikin apa-apa. Oh, enggak, tidak bisa, Kita tidak tahu malam-malam kamu bikin apa, gitu. Tetapi sekarang kalian berdua serumah, itu tidak benar, Nah, jemaat menghakimi sesuatu yang kelihatan, gitu, sesuatu yang jelas, yang sudah jelas. Nah, kemudian, jemaat harus menghakimi doktrin, Doktrin harus dihakimi dengan benar, gitu, Dia harus sungguh-sungguh memahami, pengajaran ini pengajaran yang sesuai dengan Alkitab atau tidak. Nah, itu harus dihakimi, Itu harus, bahkan harus, bukan lagi boleh, bahkan harus. Karena apa? Tiap-tiap pengajaran harus kita nilai, harus kita selidiki apakah ini sesuai dengan Alkitab atau tidak. Jadi kita bukan menghakimi berdasarkan perasaan kita yang subjektif, tapi kita menghakimi berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang objektif. Jadi bukan menghakimi pakai ukuran kita, tetapi menghakimi pakai ukuran Alkitab. Jadi kita menghakimi hal-hal yang bersifat doktrinal. Nah, jemaat harus menghakimi hal-hal yang bersifat doktrinal, dan jemaat harus menghakimi masalah moral atau perbuatan yang sudah jelas, ada saksinya, ada buktinya. Jadi kalau yang masih berupa gosip, kita tidak bisa. Paling oke, mungkin gembala mendengar itu, boleh datang kepada yang bersangkutan karena mendengar gosip, bertanya, ada orang-orang berbicara di luar sana bahwa kamu begini begitu, apa benar itu? Dalam nama Tuhan Yesus jawab yang jujur, apa benar itu? Nah, kalau dia bilang, oh tidak, itu salah paham, oke, dibikin clear, gitu, Nah, kalau dia mengaku salah, kamu harus mengaku salah. Nah, kalau hal yang sudah diketahui oleh umum, itu harus datang maju ke depan jemaat untuk minta maaf kepada jemaat. Sebab apa? Kalau hal yang sudah diketahui oleh umum, kalau dia tidak maju ke hadapan jemaat untuk minta maaf kepada jemaat, maka itu akan mencemarkan nama jemaat. Jikalau orang lain kemudian mencibir, mengolok-olok jemaat, oh di situ ada orang yang begini, cabul dan lain sebagainya, kok dibiarkan gitu. Tetapi kalau dia sudah maju ke hadapan jemaat untuk minta maaf kepada jemaat, maka jikalau ada cibiran atau ada apa di luar, jemaat sudah bisa berkata bahwa dia sudah mengaku salah dan dia sudah maju ke hadapan jemaat minta maaf.
dia sudah tidak melakukan itu lagi. Nah, jadi jemaat malah membela dia gitu. Membela dia mengapa? Membela dia karena dia sudah minta maaf dan dia sudah berjanji tidak mau melakukannya lagi gitu. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, di dalam surat-surat Rasul ini kita diajar bagaimana berjemaat dengan baik. Oleh sebab itulah kita perlu mempelajari firman Tuhan ini, surat-surat ini dengan baik. Karena apa? Masalah yang terjadi di jemaat Korintus bisa terjadi di jemaat sekarang ini. Jadi petunjuk-petunjuk dari Rasul firman Tuhan ini mengenai bagaimana menghandle ada kasus yang demikian. Nah, itulah sebagai standar ukur, itu sebagai satu perintah firman Tuhan bagi kita untuk melaksanakan atau untuk menjalankan jemaat ini. Oke, sampai di sini kita punya pembahasan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji syukur kami naikkan kepadamu atas kasih setiamu Tuhan. Engkaulah yang memimpin kami. Berilah hikmat akal budi, dan biarlah hati kami sungguh rindu Tuhan. Rindu untuk melaksanakan yang benar. Rindu untuk berjemaat dengan benar. Kami rindu bergabung dengan jemaat yang benar. Nah, inilah Tuhan. Tuhan kiranya tolong kerinduan hati kami. Pimpin kami semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.